Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin episode terakhir dari series School Tales, episode ke-8, yang judulnya Jalan-Jalan di Sekolah. Oi cuy, di antara lu pada pasti pas zaman sekolah pernah denger gosip kalau sekolah lu itu bekas rumah sakit lah, dan kelas lu itu dulunya ruang mayat, atau juga sekolah lu katanya dulu bekas kuburan. Gue juga gitu soalnya pas SD. Nah, di episode ini juga gitu, banyak kisah horor di sekolah ini. Nah, diawalin sama Boyd yang lagi presentasi di depan temen-temennya. Nah, di situ juga ada si Tum, sahabat dia, yang hadir dan ngedukung presentasinya. Intinya, si Boy ini bilang kalau hantu atau hal gaib itu nggak ada. Semuanya bisa dijelasin pakai ilmu pengetahuan. Boy juga bilang kalau orang yang aku pernah lihat hantu, itu tuh 80% punya gangguan jiwa. Abis itu, si Boy ngingetin Tum kalau nanti malam jam 10 mereka mau ke sekolah. Si Tum kelihatan ragu, tapi dia ngeiyain juga ajakan si Boy ini. Nah, pas malamnya, si Boy lagi nge-Discord bareng teman-temannya. Mereka ngomongin aplikasi curhat yang namanya Jing. Mereka juga ngebahas sebuah cerita yang bilang kalau di sebuah kelas itu kena kutukan. Nah, kelas yang dimaksud itu udah gue ceritain di episode pertama di series Cool Tales ini. Silahkan cek aja di YouTube gue. Tentu, si Boy ini gak percaya dan bilang kalau itu cuma tahayul doang. Zaman gini masih percaya aja hal begituan. Teman-teman Boy ini nanyain, kemana Tum? Kok kagak join Discord? Si Boy nggak tahu, tapi yang pasti mereka nanti jam 10 bakalan ketemu di sekolah, si Boy sama si Tum. Tujuan Boy ke situ buat ngebuktiin kalau cerita-cerita horor di sekolahnya itu cuma mitos doang dan bakalan nyiarin live streaming. Jam 10, Tum nelpon Boy dan ngabarin kalau dia udah sampai di sekolah. Boy pun OTW ke sana juga. Sampai di sekolah, Boy heran. Kayak mana caranya Tum ini bisa masuk padahal gerbang udah kekunci. Gak mau mikirin lama-lama, Boy langsung masuk pakai cara ngelompatin gerbang. Pas udah di lorong, dia ngedenger suara berisik dari salah satu ruangan. Ternyata itu tuh ulahnya si Tum yang ngagetin Boy doang. Dari ujung lorong mereka berdua ngeliat ada satpam yang keliling. Boy sama Tum sembunyi di ruangan itu. Pas udah aman, mereka keluar. Si Boy mulai live streamingnya buat ngebuktiin kisah horor di sekolahnya itu cuma karangan doang. Mereka berdua pergi ke ruangan klub tari tradisional. Pas nge-live di situ, temen-temennya pada nelponin dia. Boy bilang, buat nggak usah nelpon-nelpon, kan dia lagi live. Temen-temennya ini juga nulis kata-kata yang nggak bisa dibaca sama si Boy. Nah, kisah horor yang pertama mau dibongkar adalah, dulu katanya ada laki-laki yang jiwanya gemulai. Bisa disebut sebagai lekong lah. Dia di klub tari ini selalu dapat peran Hanoman. Kalian tahu kan tari Ramasinta. Hanoman kan keraknya. Nah, orang ini nih pengen jadi Sintanya. Bukan Hanoman melulu. Suatu hari dia dapat surat dari fansnya. Nah, orang ini nih seneng banget. Ternyata dia cuma lagi dikerjain sama teman-temannya doang. Orang ini juga dibully karena mukanya di bawah rata-rata. Digituin, jiwa ceweknya keluar. Dia nangis dan dendam ke temen-temennya itu. Nah, puncaknya pas perform di panggung, orang ini ganti properti senjata yang dipakai jadi senjata beneran yang tajam. Dia pas nari malah beneran nusuk pemeran Rahwana sampai Rahwananya beneran mati di tempat. Abis ngelakuin itu, ia milih bunuh diri, nikam lehernya sendiri pakai senjata tadi. Balik lagi ke si Boy, dia nunjukin ke penontonnya trisula yang dimaksud sambil ngejelasin cerita yang sebenarnya. Dia bilang kalau ganti properti itu mustahil. Karena yang nyiapin properti pas manggung itu guru sama staff. Dia juga bilang orang yang meranin Rahwana itu masih hidup sampai sekarang. Tum nambahin kalau yang mati pas itu nggak cuma pemeran Rahwana doang, tapi semua penari yang ngebully orang itu pada pingsan semua pas kejadian itu karena ngelihat hantu Hanoman nari bareng mereka. Mesti si Boy nyanggah dan bilang kalau mereka pingsan itu karena ilmiah yang disebut sebagai histeria massal. Abis itu Tum ngelihat palanya Boy ada darah ngalir. Si Boy cuma bilang kalau itu mungkin kena gerbang pas dia loncat tadi. Mereka lanjut ke gedung olahraga buat ngupas tuntas cerita horor yang kedua. Nah, Boy nyuruh Tum buat bacain cerita itu. Konon katanya ada cewek dari tim senam di sekolah itu. Dia latihan buat kejuaraan nasional. Nah, terus katanya pesaing tim senam sekolah lain yang juga nyiapin buat kejurnas itu narok paku di ujung balok keseimbangan. Jadi pas cewek ini lagi latihan dan nginjek paku, dia jatuh tapi kepalanya dulu yang gebentur lantai. Nah, dari situ banyak orang-orang yang ngedenger kalau malam-malam di gedung itu kayak ada orang lari-lari dan latihan dari gedung olahraga ini. Kali ini giliran Boy yang ngejelasin fakta sebenarnya dari kejadian ini. Dia ngejelasin kalau mana mungkin ada orang yang bisa narok paku di situ, apalagi tim sekolah lain.
Karena sebelum ruangan dipakai buat latihan, pasti dibersihin dulu. Boy nambahin juga, kalau suara yang didengar orang-orang itu asalnya dari kayu yang ngemuai karena udara yang lembab. Dia juga ngomong cerita ini pun gak bener alias cuma hoak aja. Mereka berdua pun pergi dari ruangan itu. Dan niatnya mau keliling sekolah sekali lagi buat ngeliatin ke penontonnya suasana di situ pas malam hari. Di lorong, Boy nanyain ke Tum, apa dia masih percaya sama hantu? Abis si Boy ini ngejelasin kisah itu secara ilmiah. Si Tum diem aja, malah balik nanya ke Boy, kenapa dia nggak ngomongin kisah horor ketiga yang banyak beredar di sekolah itu. Si Boy ternyata nggak tahu sama kisah ini. Tum pun ngejelasin kisah horor yang ketiga. Ceritanya, ada 2 orang yang mau ngebuktiin kisah-kisah horor di sekolah. Nah, 2 orang ini pas sampai ke tempat berhantu yang terakhir di lantai atas sekolah yang ditutup, 2 orang ini ngejalanin permainan lempar koin di situ. Dan yang menang boleh nyuruh yang kalah buat ngelakuin apapun. Boy bilang si Tum ini ngada-ngada doang karena dia nggak pernah denger cerita ini sama sekali. Pas ditanya Tum ini denger cerita dari siapa, Tum nggak bisa jawab. Akhirnya Boy nutup live streamingnya dan bilang kalau hantu itu nggak ada. Bahkan dia nggak ngelihat hantu satupun di sekolah itu. Abis bilang gitu, tiba-tiba suasana berubah yang tadinya adem ayem jadi mencekam. Dari ujung lorong, mereka ngelihat ada penari tradisional yang diiringin juga sama musik tradisional. Nah, si Boy nganggep kalau itu tuh kerjaan si Tum sama temen-temennya yang mau nakut-nakutin Boy aja. Boy nyamperin penari itu, ngerasa ada yang nggak beres, dia lari dari situ. Sialnya, Boy dijegat sama 4 penari di situ. Mereka ngelilingin Boy sambil nari-nari. Tum bantuin Boy kabur dari situ. Mereka lari ke gedung olahraga. Nah, si Boy ini malah marah-marah dan tetap nuduh itu kerjaan Tum. Nah, Tum jadi marah karena dituduh begitu. Mana mungkin temen-temennya mau diajak sama Tum. Secara kan si Tum ini sahabatnya Boy. Kalau misalkan nggak kayak gitu, mana mau teman-temannya Boy temenan sama Tum. Boy masih kekeh kalau yang dilihatnya tadi itu bukan hantu. Mereka lalu sembunyi karena ngedenger ada yang mau masuk ke gedung itu. Ternyata yang datang itu cewek tim senam. Dia latihan di balok keseimbangan dan jatuh persis banget sama cerita horor itu. Mereka berdua makin panik karena cerita horor yang mereka anggap hoak itu beneran kejadian di depan mata mereka. Hantu cewek ini datengin mereka berdua. Boy sama Tum lari dan mau pergi dari ruangan itu. Tapi jalan keluar mereka kehadang. Tum nemuin jalan keluar lain. Apesnya, kaki si Boy ketangkep sama hantu itu. Untungnya, dia berhasil lolos. Mereka berdua lari menuju lantai atas. Hantu-hantu itu tetap ngejar mereka. Di sana mereka ketemu sama hantu pemeran Hanuman dan diserang pakai senjata yang dipegangnya. Mereka berhasil ngedorong dan ngeluarin hantu Hanuman itu dari ruangan itu. Mereka sampai di tempat berhantu terakhir. Boy ragu buat kesana. Tum maksa Boy, dia bilang hantu-hantu itu ada di bawah sana dan pilihan terakhir ya ke situ. Boy tetap nolak. Tum akhirnya ngeluarin koin dan ngajakin taruhan si Boy. Dia bilang kalau Boy menang, mereka berdua turun, tapi kalau Tum yang menang, ya harus lanjut naik ke pintu itu. Abis koin dilempar, ternyata Tum yang menang. Berarti mereka berdua harus naik ke sana. Si Boy kemudian ngelihat flashback 2 orang anak SMP yang jadi fokus utama cerita horor ketiga. Ternyata itu Boy sama temennya yang namanya Earth. Jadi kejadiannya pas Boy masih SMP, kebetulan SMP sama SMA, Boy di situ. Pas zaman SMP, Boy ngajakin Earth temennya buat buktiin kisah hantu di sekolah. Nah, pas sampai lantai atas, Boy ngelempar koin dan bilang kalau yang kalah nurutin permintaan yang menang. Kebetulan pas itu yang menang Boy. Jadi dia nyuruh Earth buat duluan masuk ke pintu itu. Earth nurut. Pas udah masuk, Earth teriak-teriak minta tolong sama Boy. Tapi malah sama si Boy, Earth ditinggalin gitu aja. Dari situ, Earth nggak pernah kelihatan lagi. Dan Boy ngejalanin hidupnya kayak biasanya. HP Boy bunyi. Ternyata temen Boy yang nelpon. Dia ngasih tahu Boy buat buka grup. Dari situ Boy kaget karena di grup ada kabar kalau Tum kecelakaan tadi pas mau ke sekolah. Lah, berarti Tum yang selama ini sama dia itu tuh ternyata hantunya Tum. Boy baru sadar dia tadi live berarti cuma sendirian. Pantesan pas live tadi temen-temennya pada nelponin dia karena temen-temennya lihat Boy ini live sendirian. Tapi kenapa seolah-olah dia lagi live bareng Tum? Komen-komen temennya yang gak bisa dibaca tadi, itu tuh ternyata nyuruh Boy pergi dari situ. Tapi entah kenapa, dia tadi gak bisa baca setiap temen Boy ngingetin hal itu. Earth ada di situ. Dia ngajak Boy masuk ke pintu itu. Akhirnya, Earth, Tum sama Boy masuk ke pintu misterius itu. Episode terakhir dari series Cool Tales pun berakhir.
you.